Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, kembali lagi di kelasnya Pak Ahmad. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kali ini dalam aplikasi yang Bapak gunakan ini, tembaga atau kabel atau konektor, biasa disebut dalam konektor, adalah alat untuk mengalirkan arus listrik. Seperti contohnya ini kan yang pengganti kabel dengan tembaga, disebut konektor. Jadi ini adalah seolah-olah kabel. Pertama kita akan praktekkan rangkaian seri. Dalam rangkaian seri harus anak-anak paham gambar rangkaian seri itu bagaimana. Jadi kita membuat dulu gambar rangkaian seri dengan menggunakan satu buah lampu seperti gambar senter tadi. Dia menggunakan satu lampu ya, seperti ini, supaya di sini satu kabel, kemudian kabel yang lainnya ke sini. Jadi jangan sampai di sini ya, di bawahnya, di atas di sini ya. Kemudian lanjut di sini, sambung ke sini kabel atau konektor ya, alat yang menghubungkan arus listrik, mengantar arus listrik. Jadi tanpa kabel arus listriknya tidak bisa. Baterai sebanyak 3. Perhatikan kutub positif dengan negatifnya. Kutub positif ketemu dengan kutub negatif. Begitu juga ini, kita ambil 3 baterai. Jadi yang dimaksud seri itu pada penyusunan baterai ini disebut seri. Boleh satu lampu juga disebut seri. Kemudian rangkaikan dengan kabel atau konektor yang lain seperti tembaga atau yang lainnya yang bisa mengantarkan arus listrik. Kemudian kita gunakan di sini kembali kabel atau konektor. Kemudian kita ambil saklar. Ini dia, seolah-olah ini adalah gambar tentang saklar. Kemudian kita hubungkan. Inilah yang disebut dengan gambar rangkaian seri, di mana baterainya yang seri. Baik, bisa juga sebenarnya dalam baterainya satu seperti ini. Ini tetap rangkaian seri. Satu baterai, satu lampu. Ini rangkaian seri tertutup. Terbuka, mohon maaf, terbuka. Jadi ini terbuka. Kalau saklarnya ditutup, apakah yang terjadi? Ayo kita perhatikan 1, 2, 3. Jadi ketika saklar atau pemutus arusnya ini ditutup atau disambungkan, maka yang terjadi adalah lampu akan menyala. Dan ketika saklarnya dibuka, yang terjadi adalah lampu akan padam. Kenapa? Karena aliran listrik berhenti, tidak sampai di sini sudah, atau dengan kata lain terputus. Selanjutnya Bapak akan menggambarkan sebuah masih rangkaian seri dengan 2 lampu. Perhatikan anak-anakku, kita ambil lagi bola lampu ini yang kita putus dulu. Seperti ini, kita tambah di sini lampunya. Jadi kita gabungkan dulu kabel di sini satu. Seperti ini. Ambil lampunya satu lagi, kemudian kita putar ya, kita pindahkan, kita cocokkan ya. Jadi di sini lampunya ada 2. Ini disebut seri, rangkaian lampu seri, lampunya yang seri. Kemudian apa yang terjadi ketika saklarnya Bapak tutup? Seperti ini, apa yang akan terjadi? 1, 2, 3. Maka lampu akan menyala bersamaan. Itulah kelebihan dari rangkaian seri. Kemudian kabel yang digunakan itu sedikit. Untuk konektor yang kita gunakan itu sedikit. Coba kita tambahkan baterainya tadi semua. Seperti awal kita gunakan 3 baterai. 1, 2, 3. Apa yang terjadi kira-kira?
Oh, ternyata lampunya menyala dengan sangat terang. Semakin besar sumber energinya, maka semakin besar cahaya yang dihasilkan. Selanjutnya, apabila di rangkaian seri itu salah satu lampunya atau lampunya mati, maka semua lampu yang lain akan mati. Itu kekurangan dari rangkaian seri. Selanjutnya, Bapak akan menunjukkan tentang rangkaian paralel. Jadi Bapak buka dulu rangkaian ini. Lanjut, kita membuat rangkaian paralel menggunakan 3 buah lampu. 2, 3 buah lampu. Jadi di sini 1, sini 1, di sini 1, kita sambungkan. Ya. Ini dimana lampunya kita pasang paralel seperti ini. Iya, paralel, ini namanya paralel. Berbeda dengan gambar yang tadi, ini seri. Kita buat dulu rangkaian paralel 3 baterai ya. Iya, ingat lagi positif dengan negatifnya, jangan sampai salah. Oke. Oh iya, belum ada saklarnya. Saklarnya di sini saja. Oke. Apa yang terjadi ketika saklarnya saya tutup? Ini yang terjadi. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah ketika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Seperti contoh ini, lampu si ini padam, tapi ternyata lampu 2 yang lain tetap menyala. Begitu juga jika lampu yang tengahnya kita potong, tidak menyala, perhatikan, tidak menyala. Nah, tapi lampu yang lain tetap menyala ya. Kita sambung kembali, menyala. Jika ini dipotong, maka tetap menyala yang lainnya, yang ini yang padam. Nah, rangkaian inilah yang biasa kita jumpai di rumah. Nah, misalnya saya kasih contoh, ini kamar A. Jadi kamar A itu memiliki lampu, 1 buah lampu juga. Kemudian kamar si B juga memiliki lampu. Kita kasih saklar dulu, satu kamar 1 saklar, ibaratnya seperti itu. Jadi saklar di sini tidak usah ya dilepaskan, jadi saya kasih saklar di sini. Oke, saya tambah saklarnya. Nah, perhatikan nanti apa yang terjadi. Jadi rangkaian inilah yang biasa kita jumpai di rumah paling sering ya, atau yang sering dipasang di rumah. Perhatikan, ini ibarat kilometer rumah selalu menyala. Ini lampu kamar A, lampu kamar B, dan lampu kamar C. Ketika A nih, misalnya kamar A nih masuk ke kamarnya, dia akan menyalakan lampu, maka lampu yang lain tidak ikut menyala. Itu yang biasanya terjadi di rumah. Kemudian si Budi juga masuk ke kamar menyalakan lampu, maka lampu A dan B tetap menyala, namun lampu C tetap tidak menyala. Ketika Caca masuk ke kamarnya dan menyalakan saklarnya juga, maka lampu di kamar Caca juga menyala. Ketika Budi mau tidur, dia mematikan lampu kamar Budi, maka lampu di kamar Ani dan Caca tetap menyala.
Itu kelebihan dari rangkaian paralel, namun kekurangannya dia menggunakan banyak kabel atau konektor dan menggunakan banyak biaya. Nah, ini saklarnya saja ada 3, tapi ya di setiap rangkaian ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang tadi ini rangkaian seri ini dia boros pada sumber energinya. Kenapa? Karena selalu bersamaan menyala. Misalnya si lampu A dengan lampu B ini satu saklar dengan lampu A, lampu B satu saklar. Jadi misalnya saya kasih contoh, Ani masuk ke kamarnya, Tono masih di luar ya, misalnya Budi karena kamar B. Ani masuk kamarnya, dia menyalakan lampu. Nah, padahal Budi masih di luar, tapi lampunya sudah menyala karena dia memasang seri, misalnya seperti itu. Itulah kekurangan dari rangkaian seri. Tapi di lain pihak ada juga keuntungannya, yaitu kabel atau konektor yang dipakai kurang atau sedikit dan biayanya juga sedikit. Cuma kekurangannya yaitu baterai cepat habis karena selalu bersamaan dipakai kalau dinyalakan, walaupun yang satunya misalnya tidak butuh, seperti itu. Jadi anak-anak, inilah gambaran tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Walaupun modelnya lain, kalau seperti ini model rangkaiannya maka itu disebut paralel. Ada juga namanya rangkaian campuran, misalnya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Saya matikan dulu sumber listrik. Ya, misalnya seperti ini namanya campuran. Saya kasih contoh yang mana dibilang campuran, rangkaian campuran. Jadi sedikit tambahan ilmu dari Bapak. Nah, perhatikan, lampu kamar A, kamar B, kamar C. Lampu C ini dengan kamar yang lain disebut rangkaian paralel. Namun lampu ini dengan ini disebut rangkaian seri. Ini juga dengan ini disebut rangkaian seri. Namun keseluruhannya ini adalah disebut rangkaian, dari lihat sambungannya paralel, tapi di dalam lampu dengan ini maka disebut rangkaian seri. Makanya biasa disebut rangkaian campuran. Mungkin seperti itu penjelasan Bapak. Lain kali kita akan lanjutkan dengan praktek-praktek yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.